Ya, jadi ini mau dimanfaatkan lagi bisa aja, cuman tidak dianjurkan karena bisa terkontaminasi sudah. Nah ini ya udah keras beberapa kali. Jadi diisi PHKN, ini Pak. Satu ampul itu bisa berapa kali suntik? Kalau keras sudah nggak bisa dipakai. Aja. Kalau keras kita dorong keras itu kalau bisa dipakai. Habis. Yang di arah sebelah sininya ini Iya, kepalanya ini. kebalik kah? Kada kebalik lah. Kada. Kada. Kunci tadi udah. Yang Sudah. udah. Pasang ya. Dipencet. Ininya apa tadi? Iya, dipencet. Sampai keras. Bentar. Menggetar. Sudah makan ada? Sila. Sudah masuk lah. Masuk nih. Kayak ada karet yang ditusuk. Masya Allah. Langsung. Coba pencet enggak? Tembak. Wah. Berhasil. Jadi kalau 1,5 3 kali 6 dari 18 miciknya. Ya. 18 boleh sampai 20. Sisanya di bagian palatal atau lingual. Emang boleh aja nggak sampai setengah yang lingualnya. Jadi tadi berapa? 20 berapa? 25 atau 26. Ya, jadi 20 masukkan di labial, sisanya kita masukkan di palatal atau di lingual. Sini kranium dulu. Kranium. Itu menyiapkan alat ya, alat dan bahan anestesi. Kemudian yang kita perhatikan, yang pertama untuk yang rahang atas, kita di labial itu 1,5 ya. Ya jadi rahang atas ini kenapa bisa disuntik infiltrasi? Karena dia tipis-tipis tulangnya sini. Coba lihat di tulangnya sampai bolong kayak gini. Ini akarnya sampai kelihatan gini. Jadi kalau kita suntik di sini, di saraf di ujung akar ini terpengaruh. Beda dengan yang rahang bawah. Kandalnya segini kada masuknya ke dalam ujung akar. Sedangkan nervousnya itu di ujung akar gigi kan keluarnya. Ada nggak yang kayak gini? Di ujung akar gigi. Apalagi ini di dalam kayak gini ya, tulang rahangnya tebel, ya yang paling belakang ini nggak mungkin infiltrasi masuk ke dalam sini. Kecuali yang blok anestesi. Ya, nanti saya jelaskan yang blok anestesi. Jadi yang atas kita infiltrasi, bahannya di labial kita masukkan 1,5, palatalnya 0,5. Boleh 0,5, 0,4, 0,3 pun sebenarnya udah cukup. Yang di anterior ini ada namanya nervus palatinus minus. Ya. Jadi jangan lupa, jangan salah. Yang depan minus, yang posterior minus. Sudah belajar kita kemarin teorinya. Jadi yang di bagian palatal, kalau untuk gigi anterior bisa mencabut I1, I2, I3. Dia aja I3. Kok diam gitu loh. Mencerna. Jujur kah Bapak tadi ngomongin 3? Jebakan. Mencerna. Jadi kalau di palatal, mana yang disposable speed? Ini yang bevelnya, kalau kita menggunakan disposable speed selalu menghadap tulang. Ya. Jadi bevelnya ini, miringnya ini, bevel ini selalu menghadap ke tulang. Tetapi kalau pada situ Jack, mata Bapak udah kada melihat lagi mana bevelnya. Karena saking kecilnya. Ya. Jadi kalau yang jarumnya kayak gini masih bisa. Itu menghadap tulang, artinya menghadap ke langit-langit. Kita arahkan ke langit-langit si pasien, ya.
Pada saat kita menyuntik itu, ini ke langit ke arah atas. Nyuntiknya di mana? Ini ada lubang sini. Tapi kalau di langit temen nggak ada lubangnya, malah di sini ada tonjolan. Kayak bintil, kayak butir kecil gitu. Kayak but apa? Kayak lalatnya tuh nonjol gitu. Supaya tahu gitu ya. Kayak telat itu menonjol di sini. Ada bintilan. Pasti ada, ya. Dia bentuknya apa? Bentuknya model kayak getas gitu, ya. Ada, pasti ada. Di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah, ya. Jadi itu yang kita tusuk. Karena itu jaringan ikat, lumayan terasa. Sakit. Hah? Sakit banget sih, enggak kalau ini jarumnya baru. Cuman kerasa lah gitu ya. Kalau mungkin kada kerasa. Ya, jadi ini masukin ke sini ya. Masukin aja di dalam bintil tadi tuh. Ya, baru kita aspirasi. Setelah itu tekan. Kalau gini nggak kuat, pakai kayak gini. Lapis jadi garing. Punya kayak itu kada mau jual. Harus sampai putih. Kalau nggak putih berarti nggak masuk obatnya. Berarti ulang lagi. Mau suntiknya sakit sedikit atau mau cabutnya yang sakit? Suntiknya sedikit. Jadi kalau gagal dalam nyuntik pasti gagal dalam pencabutan. Jadi harus nyuntiknya yang sakit sedikit. tega dikit, harus tegak. Yang betul. Tega dikit ya. Jadi jangan asaan menyuntik itu. Asaan tuh apa ya nama lainnya? Hayaan. Enggak ada tegaan, apalagi satu lagi. Hayaan tadi sudah. Ada tegaan, apalagi ayo. Kamu apa bahasanya? Tahu. Kamu mana? Kamu dari mana? Kandangan. Masa kandangan kada tahu? Hayaan tahu. Yang lainnya kada tahu lagi. Kada purun. Kada tega. Karena dia penghasil purun, pikirnya bakul purun. Kalau nyambut masukin, mending kayak ditusuk gitu, masukin. Aspirasi harus masuk. Jangan di permukaan nusuk tuh. Harus masuk ke dalam jaringan. Aspirasi masukin sampai itu memutih. Kita tahu itu udah dalam atau kadangnya yang sampai mentok kayak gitu apa atau kayak gimana? Maksudnya ya kita Sampai ke tulang. Sampai karasnya. batas jarum. Kalau langit-langit itu tipis ya, nggak terlalu dalam. Makanya caranya itu kalau di langit-langit, kalau kamu tusuk misalnya kayak gini, kayak nusuk langsung kayak gini, Nah gitu maksudnya. ya langsung kayak gini itu akan keluar obatnya. Jadi kamu harus kayak gini, miring dulu, masukkan. Allah. Masukkan kayak gitu. Apa namanya istilahnya? Istilahnya apa? Kayak Ngesum. Kamu mau ngesum. Ya. Jadi masuk dulu. Baru ini masukin obatnya. Ya. Jadi kalau kamu tegak lurus kayak gini, masukin di langit-langit. Obulik obatnya. Ini merembes ini. Kalau punya kakak kan pahitan sih obatnya. Karena itu lumayan. Boleh lagi cicipin rasanya. coba ini. Ya. Jadi kita raba gigi taring gimana? Akarnya tinggi di atas berarti masuk dalam. E2 lebih dangkal, berarti kita dangkal-dangkal aja nyuntiknya. E1 agak panjang, ya ini resikonya hidungnya pun terasa. Kena kebas. Jadi belum dikasih sakit. Udah kata kau napas ya. Nanti sebelah dikira hidungnya tuh mampet gitu. Karena sebelah dia bernapas, padahal dia napasnya kiri kanan.
kayak mati sebelah. Tapi masih napas. Rasa. Mati rasa. Ya. Tahu kan mati rasa kan? Tahu Pak. Jar pareda. Apa jarnya? Kada apa-apa Pak. Ulangi. Ulangi Pak. Jadi tuh aneh. Nyambung artinya itu. Ya, jadi yang ini tangannya selalu pakai ini. Jangan ada yang kayak gini. Kayak gini menyuntik. Ini yang salah. Jangan sampai kayak gini, ya. Yang benar Pen grip. kayak mengikut alat Bolpen. Pen grip. Ya. Jadi masukin, set. Nanti kan jari ini kan bisa pegang ini. Ini aspirasi pelan-pelan. Udah nggak ada darah masuk, masukin. Kalau masukin obat sebaiknya pakai jari apa? Jempol. Supaya ini bisa mengendalikan. Maksudnya ini tidak kasar masuknya. Pegang mata. ya lo ada dokter kayak cepet banget. Tapi ada orang yang nyut Dasar ada Pak. kerasa. Jangan di situ, jangan di situ. Di pantatnya kerasa banget. Pada pantat luasnya segitu luas. Siapa yang pantat yang luas? Ya, kelompok yang kemarin kan dari sini nih, ya. Jadi setengah. 4 kali setengah. Yang hitam nih yang panjang nih tengah. Oh, itu setengah. Nah, jadi ini 3 sisi. Ada nggak speednya lagi? Itu 3 sisi ya. Itu di atas tuh 3 sisi. Kamu lihat 3 sisi itu, ini 2 sisi kita pakai. Jadi kalau beli jangan beli yang 2 sisi, 3 sisi gitu. Kalau 2 sisi nggak ada Mbak katanya, kosongnya. Padahal yang kita cari 3 sisi maksudnya. Yang hitam, nah ya. Ini 1, 2, 3, 4. Posisinya disposisi bed kayak gini. Pada saat kita nyuntik 1,5, ini habis sampai ya. Setengah cc. Enggak setengah. Tetapi Bapak lihat bubuhannya ini kalau mau ambil obat kada habis. Di sini paling 1,8. Masih ada di ampulnya ini. Di ampul yang ini maksudnya. Ya kan sayangnya obat kalau dihabiskan. Jadi Mending dihabiskan. Nah, Untuk sekali pakai aja ya. supaya maksimal. Nanti kalau kurang dosisnya bisa sakit cabut giginya. Ya. Mending kebanyakan lah. Bukan kebanyakan. Ini kan sudah batas optimalnya gitu ya. Jadi 1,5, sisanya palatalnya setengah. Ya. Jadi saya ajarin yang pertama I1. Nah, kita nyuntik I1. I1 kita masukkan. Kita angkat bibirnya nih. Yang antara yang bergerak tidak bergerak. Kita masukkan jarum. Tapi jarum kita ini menuju arah tepi tulang sini, tetapi tidak mengenai tulang ini. Gak boleh mengenai tulang ini. Karena kalau mengenai tulang itu mengenai namanya vireos. Vireos itu kalau kita makan paha ayam, ada bagian yang dekat tulangnya itu, ada yang layar kita gigit. Nah itu namanya tepi tulang. Jaringan itu jaringan ikat. Sama aja telapak kaki tangan atau telapak tangan kita ini jaringan ikat, masuknya sulit. Jadi kalau ditusuk di situ, masukkan obatnya sakit. Sama aja kalau kamu misalnya kena beling atau apa di telapak kaki disuntik, susah banget tembusnya.
kecuali pakai sitojek yang kecil. Sitojek yang kecil aman aja, aman masuk aja masuk. Kalau yang ini Buatu teriak. Buatu tuh pernah di telapak kakinya tuh ada beling di dalamnya. Tapi ini udah tertutup. Tapi kalau dia injak yang agak batu atau apa sakit. Saya suntik dulu, baru saya belah. Bapaknya operasi. Bapaknya operasi. Pakai PH, pakai ini lah. Sama aja berarti lah. Jadi ini udah paham ya. Jadi I1 1,5 labial palatal, di tengah tadi 0,5. I2 sama. Tetapi kalau ini gandeng 2, Dicabut keduanya. gak perlu 4 sisi. 2,5 aja udah cukup. I1 kita suntik 1 sisi labialnya, I2 nya kita suntik 1 sisi. Palatalnya kita suntik setengah sisi. Jadi mau ambilnya setengah aja lagi. Ya. Kalau masih sakit ya tambahin. Tambahin labialnya gitu ya, mana yang sakit. Itu kalau gandeng ya. Tapi kalau ini terpisah misalnya I1 ada kan gigi ompong I1 mau ganti gigi palsu mau kita cabut, suntik di sini 1, ini 1, palatalnya setengah. Tapi ini kalau gandeng, kalau ini 1 di sini 1 di sini boleh nggak sekaligus? Sebaiknya jangan, karena kalau kita suntik bibir kanan bibir kiri nantinya lumpuh kiri kanan, bibirnya tergigit, sudut mulutnya udah merasa luka. Keduanya. Ya keduanya ke kiri kanan. Jadi sebaiknya tuh yang 1 sisi. Kalau I1, I2. Tapi jangan juga I1, I2 kaninus 3 gigi. Kecuali giginya sudah tinggal sedikit-sedikit ya ada apa-apa. Sisa akar tinggal dikit-dikit aja enggak apa-apa. Tapi kalau masih utuh kayak gini jangan. Karena lubangnya gede banget, lukanya banyak, luas. Yang pertama mudah pendarahan, yang kedua mudah infeksi, lukanya ganas. Yang ketiga habis cabut tulangnya kesakitan, karena lukanya 3 buting gigi. Ya. Jadi treknya betatai ya, 1, 2. Atau P1 P2 boleh cabut. Kemudian kita lanjutkan ke P1 P2 atau kaninus ya, kaninus dulu. Kaninus agak dalam ya, panjang, akarnya paling panjang dari seluruh gigi rahang atas. Sehingga sini sampai ya atas banget nyuntiknya. Teraba aja akarnya, ujungnya ini yang kita tuju, mendekati ujung akar gigi. Jadi labial ini 1,5 ya masing-masing gigi. Kemudian kalau cabut P1 ya labial 1,5, palatalnya 0,5. P2 sama, M1 aja yang berbeda dengan yang lain. Ada 3 teori atau 3 cara. Yang pertama kita suntik di tengah. Paling nyaman ini sekarang Bapak pakai kayak gitu. Saya suntik di tengah, masukkan 1,5 sisi, cabut, palatalnya 0,5. Cara kedua itu saya diajarin Dr. Gigi Kusuma, itu beliau sudah almarhum. Yang pertama suntik akar tiap akar. Isia suntik, masukkan 0,5, 0,8 atau 0,7 ya. Yang satunya 0,8 atau 0,7, kurang lebih 1,5 dua nih. Jadi 2 kali nyuntik, sekali misia, masukkan 0,8, cabut, masukkan distal 0,7 misalnya, cabut. Sisanya bagian palatal. Cara yang ketiga ekstrim, suntik di tengah, belokkan ke misia. Ya. Aspirasi kalau nggak ada darah masuk, masukkan 0,8 tadi. Cabut lagi separuh, masukkan lagi, belokkan lagi ke sini. Ya. Masukkan lagi ke akar distal, masukkan lagi 0,7. Cabut.
Sisanya bagian Palatal. palatal 2,5. Yang paling nyaman bagi kami itu yang mana, Kak? Yang biar bapak tadinan karena mau kalau mendengarkannya. Ada yang pertama. Pas sudah pro berapa tiga? Dia mendengarkan yang 2 dan ketiga aja, yang pertamanya enggak. Ya, jadi yang ke berikutnya gigi 7 sama dengan ini tadi. Yang teknik pertama masukkan di labia bukalnya 1,5, sisanya bagian palatal. Yang 8-nya sama dengan yang tadi tuh 6, 7, 8, bisa masukkan di bagian bukalnya 1,5, palatal 1,5. Bisa juga namanya tuber maksila. Tuber maksila tuh miring kayak gini, masuk ke atas ke belakang sini. Tapi ini mantap, katurnya luas di sini ya. Langsung Bagian belakang sini. Tetapi bahaya juga ada, ya. Jadi lebih bagus yang gigi yang bersangkutan aja masukin. Aman. Yang ini tadi kenapa jadi 2 kali tadi? Nah, mesial dan distal kenapa jadi 2 kali? Karena akarnya ada 2 akarnya. Yang lain juga akarnya 2. Karena Ayo. Lebih kuat. Lebih kuat kalau udah masuk. Apa? Kenapa dianjurkan 2 kali tadi? Ada yang teknik 2 kali tadi. Mesial sekali, distal sekali nyuntiknya. Karena apa? Ayo. Nervosnya apa? Kalau yang P1, P2? Posterior media. Nah, nervus alveolis superior media. Kalau M1 sama M3? Posterior. Nervus alveolis superior posterior. Yang M1-nya apa? Ada 2 nih. Satu itu Nah, apa M1-nya? alveolus superior media sama alveolus superior posterior. Nah, kenapa jadi tadi tuh ada yang nganjurkan 2 kali suntik, sini sekali, sini sekali. Karena ujung akar ini berbeda nervusnya. Kalau yang mesial masuk ke media, cabang dari media, yang akar yang distalnya masuk ke posterior. Itu alasannya. Itu ada di okom. Kemudian yang tadi, kenapa di bagian palatal juga disuntik? Karena ada di sini ada nervus yang untuk anterior, palatinus minus, yang di bagian posterior palatinus maius. Yang maius itu dari mana? Ini dari lubang ini. Di kiri kanan ada. Ini menuju ke dinding sini. Sampai P1. Jadi kalau disuntik di sini, langit-langit dari P1 sampai M3 akan katur. Kalau suntik di daerah sini. Tapi Pak, saya ingin nyuntiknya di belakang P1. Boleh aja. Berarti daerah P1, langit-langit P1-nya aja yang kena. Di sininya enggak. Tapi kalau kamu suntik ke belakang sini, kena semuaan sederetan ini langit-langitnya. Karena nervus alveolus nervus palatinus maiusnya keluarnya di sini, menjalar di sini. Jadi naik masih ke dinding langit-langit ini. Ya, jadi dinding ini diliputi nervus atau saraf. Jadi yang atas ada 2 yang kita lumpuhkan, nervus alveolus superior anterior dan palatinus minus. Kalau yang P, Nervus alveolus superior media dan palatalnya apa? Palatinus maius. Kalau M1, nervus alveolus superior posterior sama nervus palatinus alveolus superior
media. Yang mesial media dan posterior. Palatalnya palatinus magnus. M1, M2, M3 nervus alveolaris superior, posterior dan palatinus magnus. M1-nya aja yang berbeda. Kenapa? Jadi tadi ada 3 teknik tadi. Ya, yang paling gampang yang pertama. Suntik kayak yang lain-lain, ya. Bukalnya 1,5, palatalnya 0,5. Kenapa yang didapat diinfiltrasi anterior rahang bawah? Ayo. Tadi yang pertama atas kenapa jadi bisa infiltrasi? Karena tulang rahangnya tipis. Dan ada kerawang-kerawang itu apa namanya? Yang lubang-lubang kerawang-kerawangnya itu kayak sponda, Pak. Ada rongga-rongganya. Nanti raba sendiri ya, giginya ada yang nonjol nggak di tulang rahangnya? Ada. Nah itu kayak gini, nantinya ini tulang rahang. Yang ini karena saking tipisnya sampai pecah. Jar bahasa Banjarnya kayak kulibir bawang, kayak kulit bawang tipis gitu ya. Saking tipisnya, padahal kan kulibir bawang. Tulangnya ini tipis gitu, yang ini kan hilang. Itu istilah aja sih kulibir bawang. Terus ya orang Banjar. Tipis gitu ya, jadi saking tipisnya dia hilang kayak gini. Jadi perlu diingat pada saat Anda mencabut gigi, jangan terlalu banyak menggoyang berlebihan sampai ke labial, bisa pecah. Jadi biar aja santai beberapa kali. Ya, jadi bisa pecah ininya, nantinya penyembuhannya kurang bagus. Ya, ini akan mengkerut jadinya gusinya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita mencabut yang ini yang bisa infiltrasi, yang pernah saya lakukan P1 P2 masih bisa, tetapi juga pernah saya gagal. Kenapa gagal? Dia akarnya panjang, sehingga kita infiltrasi di sini nggak mampu, sehingga harus dilakukan blok anestesi. Yang idealnya P1 P2 tetap blok anestesi. Tapi kalau kita mau coba infiltrasi boleh aja. Ya, sekarang pulang dokter gigi aja ada yang infiltrasi aja bisanya di yang M1 M2 juga diinfiltrasi. Tapi disuntik di sekitar giginya. Samping bukal, lingual, di intraseptumnya ini disuntik. Jadi yang ini kita suntik labial ya, 1,5. Kemudian kita suntik bagian lingualnya. Jadi misalnya kita suntik, kita masukkan, boleh dari atas kayak gini sesuai arah tumbuhnya gigi. Ada juga yang bermiring kayak gini. Tapi kalau bermiring kayak gini harus ujungnya mendekati ujung akar gigi yang disuntik. Misalnya E1 ya dekat E1, jangan kayak gigi lain. Saking miringnya gigi yang lain disuntik. Ya. Jadi yang miring boleh aja miring, tapi yang ujung jarumnya menuju akar gigi yang akan dicabut. Kalau enggak lurus kayak gini dari atas. Kita buka labialnya, bibirnya. Kemudian kita cari yang pertemuan yang antara bibir yang kita bisa tarik dengan yang tidak bergerak. Di pertemuan ini kita tuju ke arah ujung akar gigi. Kemudian kita masukkan, kemudian aspirasi. Apa? Assalamualaikum ya. Kenapa? Jadi ini masukkan 1,5. Ya. Kemudian bagian lingual. Kalau Bapak jangan naruh di gusi. Kalau gusinya keras. Agak ke bawah dari gusi tapi jangan di dasar mulut.
Kalau kamu suntik di dasar mulut, kita tusuk dasar mulut, cabut darahnya agak banyak. Tapi bisa nggak Pak? Bisa aja. Tapi mendingan di dinding sedikit naik ke atas sedikit dinding, baru kita masukkan ke dalam. Kalau Anda terlalu dangkal, menyuntiknya terlalu dangkal, nanti lihat kayak gelembung, kayak balon. Mukosanya menjadi menggelembung. Itu lumayan terasa sakit nantinya. Ya masukkan aja jarum di jaringan tadi di dinding sini, baru masukkan ke dalam, ya ke arah dalam, ke arah dasar. Tinggal setengah ini kita aspirasi dulu, baru kita masukkan. Yang bagus jangan menggelembung di dalam jaringan. Tapi kalau Anda terlalu dangkal, nyuntiknya pasti menggelembung. Kalau sudah menggelembung Pak, itu Dibiarkan aja, cuman pasiennya sesudahnya tuh sakit. Nah, makanya dianjurkan tadi lebih dalam, ya. Maksudnya di dinding di atas sini kita ambil misalnya 1 mili, kita sisihkan di dinding, ya. Kita masukkan ke dalam supaya obat tidak keluar. Obat tidak keluar, tidak nyemprot. Tapi kalau kamu di dasar mulut, kamu dangkal, kamu masukkan obat, tuh akan nyemprot keluar. Yang pertama obatnya nggak jalan, yang kedua pasiennya pahit, ya, yang ketiga cabut giginya nangis, bonus air mata. Jangan sampai kayak teman bapak dulu cabut gigi orang tuanya, ampun nak. Bapaknya kesakitan karena anaknya nyuntik. Pas tumit lah. Skill. Maksudnya skill tapi skill. Sampai sini ada yang tanya dulu. Jadi yang nggak bisa itu dilakukan blok anestesi. Kenapa jadi blok anestesi? Karena nervus itu masuk di dalam foramen sini. Namanya foramen mandibularis. Jadi nervus alveolaris inferior atau nervus mandibularis itu masuk dalam sini, dari atas sini masuk ke dalam rahang ini, masuk lubang sini, masuk ke dalam tulang sini. Keluarnya masing-masing ke ujung akar gigi. Jadi kalau kita suntik di sini, maka akan separuh rahang ini akan katur. Separuh rahang. Jadi mau cabut semuaan bisa. Ada merasa aja. Ya, tinggal pendarahannya aja tunggu. Jadi ini 1,5 di sininya akan mempengaruhi nervus alveolus inferior tadi, inferior. Kalau di atas superior, di bawahnya inferior atau mandibularis. Itu separuh rahang sampai garis median. I1 sampai I8. I8 11. M8. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 1 sampai 8. I1 sampai M. 1 sampai 8. M8. Kemudian ada lagi satu foramen namanya foramen mentale. Mentale ini di antara P1 P2. Ini yang foramennya ini. Ini keluar dari sini, dari nervus ini tadi, cabangnya untuk yang bukalis atau labial. Ya, ini ke belakang ke muka untuk yang bukal sini. Tapi ini kan sudah terpengaruh dengan yang ini tadi. Kita suntik bagian buka, ini juga terpengaruh. Terutama daerah P1 P2. Ya, kita suntik P1 P2 ini sudah terpengaruh. Jadi nggak ada masalah. Cuman kalau anak mencabut gigi M1, M2, M3 itu lewat blok anestesi. Ada yang mau tanya dulu? Kita meraba namanya trigeminus.
Ujar bahasa Banjarnya simpang 3. Ya, ini kan kayak V gitu ya. Ini foraminnya ini masuk sini. Nah, sarafnya masuk sini. Ini ada lubang. Nah, lubang kayak lubang tikus. Ya ini kok. Nah, kondisi ini sarafnya ada, pingsan orang. Ya, cocok kayak gitu. Ini kan lubang ada, maksudnya ada masuk saraf lewat situ. Ya. Saraf yang masuk. Oh, bapak ini saraf. Lubangnya ini lah, foramennya nih. Tadi ada saluran sini. Jadi masuk sini sarafnya dan pembuluh darah masuk ke ujung-ujung akar. Jadi yang namanya blok anestesi ini kalau apa namanya bis kita suntik di terminal. Jadi kalau terminal kita jaga, semuaan ini nggak bisa lewat, ya. Jadi yang melayani ke sini terhalang di sini di terminal sini. Makanya di sini akan terasa katur semuanya. Karena tidak ada informasi atau respon saraf dari sini. Karena di sini ditahan di sini. Di demo di sininya. Di blok gitu ya. Jadi cara menyuntiknya ini nama kita raba dengan jari telunjuk. Di sininya nih namanya apa ya? Lupa nama Bapak. Itu trigeminus yang ini. Pak ya, ini diraba kayak gini ya. Sampai segitiganya ini ada teraba. Nanti jari kita di atas ini oklusal. Ini di atas oklusal, satu jari. Kemudian ini dari jarum kayak gini kan posisinya. Ya. Ini kan empat anu ya. Dua sisi ya. Dua sisi. Ini dari P1. Jarum dari P1. Kita masukkan jarum. Ini P1 kan sini. P1 P2 ya. Oh, yang di sebelahnya. Ya, jadi bevelnya tetap menghadap tulang. Jadi kayak gini. Masuk dari P1 P2. Masuk dulu. Pas sudah masuk mengenai tulang, luruskan. Kemudian lurus kayak gini, baru balik ke sini. Hah? Ya dalam. Nah, makanya speednya panjang jarumnya. Kemudian ini kita tahan. Tangan kita yang ini menahan jarum. Yang ini tetap antara P1 P2 kalau bisa. Kalau nggak bisa di daerah E1 atau E2. Kemudian bukan E2, E2 dan kalines. Kemudian kita aspirasi. Aspirasi. Tidak ada darah masuk. Ini kita tunjul Jusidin. Kayak orang gerobak ya ditunjul. Ini kita dorong ya, pelan-pelan. Set. Kalau bisa jangan napas. Kitanya yang menyuntik ini jangan menapas. Tahan sejenak. Nah Bapak salah nah. Kita masukkan satu sisi ya. Kita satu sisi. Jarum kita tarik kurang lebih separuh. Baru itu suntik lagi. Baru kita aspirasi lagi. Sebelum masukkan aspirasi lagi. Masukkan yang setengah sisi. Kemudian sisanya untuk bagian bukal. Kita suntikan bagian bukal gigi yang akan kita cabut. M1, P1, P2. Blok baru bagian bukal. Kalau misalnya di aspirasi tapi darahnya ada Pak. Nah, itu dicabut. Obatnya berarti diganti. Iya. Itu harus kamu perhatikan darah ini memang banyak atau karena kamu getar-getaran ini. Kalau enggak dipindahkan aja anunya. Suntikannya ini kita pindahkan. Kita mundur lagi. Masih ada enggak lagi? Sedikit kita mundur. Kalau enggak ada ya udah bisa masukkan. Oh, jadi tidak apa-apa. Ada apa-apa? Darah ada sedikit masuk. Asal jangan banyak aja ya. Kalau banyak ya jangan juga ya. Sampai merah banget gitu ya, jangan. Ganti aja obatnya. Jangan pelit. Tapi kalau dikit aja itu darah yang bersangkutan
dia golongan darah A, ya darahnya sendiri golongan darah A pasti. Ya, jadi nggak masalah. Nantikan. Kalau sedikit, ya. Oh tadi Bapak menarik ini kenapa jadi saya tarik lagi, aspirasi lagi, kemudian masukkan. Kira-kira untuk apa? Untuk melihat adanya darah. Tadi udah dimundurkan, jarum ditarik separuh. Jarum ditarik separuh. Ini kan ada dua saraf di sini. Ada nervus alveolus inferior yang melayani gigi separuh rahang tadi. Ada namanya nervus lingualis. Daerah lingual. Makanya ini ditarik jarum separuh, aspirasi masukkan setengah sisi. Supaya yang lingualnya terpengaruh. Nah, Bapak pertama Bahari waktu praktik di rumah sakit Ulin, baru minggu pertama masuk rumah sakit Ulin, ada yang senior yang perawat gigi sudah almarhum ngajarin, Nan, kalau kamu tarik nenek, terus sambil kamu masukkan aja obatnya, yang setengahnya itu. Hah? Jadi gini, tadi kan kita masukkan satu sisi ya, kita masuk satu sisi. Itu kan? Mestinya jarum ditarik kan? Tarik aspirasi lagi kan? Kalau beliau sambil menarik nih sambil masukkan. Gak pakai aspirasi. Istilah satu sisi masuk, satu yang setengahnya jarum tarik sambil masukkan obat setengah. Maksudnya kayak dicicir gitu. Sepanjang jalan. Supaya itu mempengaruhi yang saraf lingualis. Yang sisanya bagian bukal. Emang ada untung ada rugi. Yang ruginya tadi